Samakan. Angkanya samakan. Lihat. Nih boleh 2 dulu cari. Mama. 2. Oke, lanjutkan cari yang lain. Samakan. Itu apa? 18. Nah, ibu-ibu guru, wali murid sekalian pasti sering mendengar anak autis yang mengeluarkan suara-suara kata-kata yang tidak jelas seperti Ananda kami ini, yang biasa dalam bahasa kita sebutnya dengan babbling seperti dada mama gitu. Dia mengucapkan yang tidak sesuai dengan pertanyaan, pernyataan kita, bahasanya kita tidak bisa pahami, tapi itu saja yang diulang. Nah, kita mengenalnya dengan stimofokalisasi atau stimming dalam bentuk pengalihan suara. Ini saya merasa sangat efektif sekali untuk mengganti perilaku yang sebelum-sebelumnya stimming negatif. Seperti sebelumnya Ananda Padini stimmingnya itu dulu mukul kepala, mukul dahi dengan genggaman tangannya mengapa lalu dia memukul dahinya tanpa sebab, entah kesal, entah apa. Lalu murid saya yang lain ada yang dengan menggigit-gigit tangannya atau menjilat-jilat jemarinya. Tapi sekarang sudah diganti ke stimofokalisasi dengan dia sering menggerendeng. Kalau murid saya yang perempuan seperti itu, mengeluarkan suara-suara yang ternyata menggantikan stimming yang negatif. Saya berikan contohnya ya. Lihat. Nah, tadi Ananda sayang ini dia mengeluarkan suara tung tung dari bibirnya seperti orang yang sedang nge-rap itu ngeluarin suara. Itu peralihan juga. Itu mengurangi perilaku dia memukul-mukul pipi dan menunjuk-nunjuk pipinya. Matanya juga ditunjuk, sekarang agak berkurang ya. Nah, murid-murid spektrum autisme ini yang Bapak Ibu lihat pada video saya telah mulai mengalihkan perilaku repetitifnya, perilaku berulangnya stimming negatif ke stimofokalisasi. Mereka mulai mengisi kegiatan mereka, kegiatan autistik stimmingnya kepada mengeluarkan suara-suara. Bagi saya pribadi, ini adalah sebuah langkah terbaik setelah mereka mengalihkan perilaku stimming negatif seperti memukul dan melukai diri sendiri. Bagaimana dimulainya stimofokalisasi ini? Sedikit saya berbagi di kelas saya. Saya memulai dengan, karena saya seorang muslim, saya sering bersolawat, bersenandung sambil mengajar mereka. Jadi mereka sering mendengar saya, menenangkan diri saya dengan cara bernyanyi, bersolawat, atau mengeluarkan suara-suara menurut mereka. Dan itu mereka melihat itu sesuatu yang menyenangkan dari wajah saya. Saya tenang walaupun mereka sedang mengamuk gitu. Saya pada saat di awal-awal pengalihan stimming buruk ke stimofokalisasi, saya santai aja dengan perilaku mereka dan saya bersenandung, mengalihkan apa yang saya lihat dari mereka kepada senandung saya sendiri. Saya berpikir itulah yang mereka tirukan, dan ini berlaku hampir 3 tahun seperti itu. Yang pelan-pelan saya lihat mulai berkurang stimming negatif memukulnya. Memang selalu kita larang juga. Di awal-awal ini Ananda saya ada yang saya ikat tangannya karena menggigit, ada yang saya ikat karena memukul telinga sampai berdarah, ada yang seperti itu. Nah, yang untuk yang memukul telinga sampai berdarah ini masih saya coba untuk saya pindahkan ke stimofokalisasi. Sedangkan murid-murid saya yang lain seperti yang berat ya, sudah mulai bisa beralih ke situ, sudah mulai mengurangi perilaku stimming repetitif stimming negatifnya. Jadi bisa kita alihkan, harus bisa.
Kenapa harus bisa? Karena perilaku autistik diantaranya adalah gerakan stimming, flapping, itu adalah perilaku autistik yang menurut saya adalah perilaku yang sulit dihilangkan, tetapi bisa kita alihkan ke perilaku-perilaku yang tidak membahayakan, khususnya pada spektrum autisme yang berat. Perlu kita kasih tahu, seperti tadi saya katakan di awal, kita sebagai manusia biasa pun melakukan perilaku stimming saat kita sedang gugup. Kadang kita menggetarkan kaki, kadang kita mengetuk-ngetuk jemari di meja. Yang umum kita lihat adalah anak-anak yang sering memutar-mutar rambut atau memutar-mutar, mengambil jumput ujung kain bajunya kemudian dia putar-putar. Itu adalah perilaku stimming. Tetapi harus kita ketahui ini akan menjadi berbahaya bagi para penderita spektrum autisme saat mereka melakukan stimming yang membahayakan, melukai diri mereka sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian sedikit sharing ilmu bersama saya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para wali murid, bagi ibu bapak di rumah, para pengasuh ADD GSA di rumah, untuk tetap semangat dan tetap konsisten untuk merubah perilaku stimming negatif anak-anak kita kepada perilaku stimming yang efektif, ya. Jangan sampai negatif.